senangnya mengaji senyaman bermain, pasti anak-anak akan dekat dengan Al-Quran. Hal yang menyenangkan di masa kecil akan terekam sebagai kenangan indah. Tafko menghadirkan sirkel belajar Al-Quran yang menyenangkan dengan pengajar yang ramah anak dan berkolaborasi bersama orang tua dari berbagai wilayah di Indonesia dan internasional. Ibu Pembaharu dan Tafko bersinergi dalam menghadirkan aksi untuk solusi, berkontribusi untuk negeri dalam menebar kebaikan, mensyiarkan Al-Quran, dan membersamai anak menghafal Al-Quran dengan bahagia. Tafko, sebuah inovasi sosial yang lahir dari DNA Ibu Pembaharu, yang setiap jejaknya akan menjadi legasi jariah saat kita sudah tak berada di dunia ini lagi. Salam Tafko, generasi Qurani, penyejuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ayah dan Bunda. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan memberikan kita begitu banyak nikmat yang luar biasa lainnya. Sholawat dan salam kita curahkan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para pengikutnya dan para sahabatnya. Jumpa lagi bersama saya, Risalatin Sutadi, di Tafko for Parents, masih dalam edisi liburan. Nah, tema kali ini adalah meningkatkan literasi si kecil dengan beragam aktivitas seru. Wah, tema yang sangat menarik ya. Nah, tentu saja kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh narasumber. Beliau adalah salah satu wali santri Tafko dari Ananda Konita. Beliau domisili di Bandung. Beliau adalah Bunda Fitria Sari. Langsung aja yuk kita panggilkan Bunda Fitria Sari untuk bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan parents semua. Waalaikumsalam, Bunda. Gimana kabarnya Bunda Bandung hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat sekali ya, seperti Insya Allah. membara semangat ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sehat semua, Bunda? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah Gimana sehat. sehat? Gimana, Bun? Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat, Bun. Di sini baru ini, Bun. Jogja dari pagi itu gerimis sampai sekarang ya, Alhamdulillah. Jadi cuacanya agak adem sih. Insya Allah. Kalau di sini hujan, Ustazah. Baru turun hujan. Oh gitu. Adem juga ya berarti ya? Adem. Alhamdulillah. Haredang. Haredang. Panasnya udah go away, Alhamdulillah. Ayah bunda semua. Nah, Bunda Fitri ini membawa oleh-oleh untuk kita loh. Yuk kita saksikan dulu apa yang dibawa oleh Bunda Fitri berikut ini. رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك
حديث عطر لي عمري قلبي ممتلئ بالشكر ولساني رطب بالذكر خير الأمة من عظمه وتعلمه ويعلمه فجزى الله أناسا عملوا كي نحفظه كي نفهمه اقرأوا ورقاء اقرأوا ورقاء القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأوا ورقاء اقرأوا ورقاء القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى قلبك أنقى اقرأوا ورقاء اقرأوا ورقاء القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى قلبك أنقى Mohon maaf, agak-agak grogi juga ini. Alhamdulillah, kegiatannya sangat seru sekali ya Bun ya, Masya Allah. Anak-anak juga kelihatan happy banget menikmati apa namanya kegiatan yang Bunda ajarkan gitu ya, Masya Allah sekali. Bunda masih di mute Bun? Ya, Alhamdulillah Bun. Saya Alhamdulillah. juga menikmati videonya, anak-anak happy, yang ngajar juga senang ya Bun ya, Masya Allah. Semoga menjadi ladang amal untuk kita. Amin. Nah, Amin. tema kita kali ini kan tentang meningkat apa? Tentang literasi nih Bun ya, tentang literasi nih Bun. Mohon maaf ini agak belibet. Tentang literasi nih Bun ya. Nah, apa sih yang dimaksud literasi di sini Bun? Kan biasanya kan literasi itu kan ada literasi calistung, ada membaca juga Bun. Nah, yang kegiatan Bunda ini literasinya tuh apa Bun? Maksudnya itu literasi dari kegiatan Bunda di sini. Baik. Literasi, pengertian literasi sendiri gitu ya, sebelum ke kegiatan saya, yang saya tahu menurut KBBI adalah benar kemampuan membaca dan menulis. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi menurut Kemendikbud, literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, seperti membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Jadi, sebenarnya literasi itu luas ya, jadi tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca dan menulis saja. Itu mungkin untuk pengertian literasi. Nah, kalau untuk literasi yang saya maksud di sini adalah ya kegiatan yang mencakup keseluruhan itu gitu, Ustazah. Ya, berarti Lebih ke membaca, menulis, tapi dengan cara yang menyenangkan seperti itu. ya, berarti literasinya membaca dan menulis ya Ustazah anu ya Bun ya. Ya, Nah, iya. ya, tapi tadi saya juga lihat ada kegiatan-kegiatan lain ya Bun ya, kegiatan-kegiatan yang mendukung literasi supaya anak itu tetap happy dalam mengikuti kegiatan ya Bun ya. Ya, betul. Nah, ini Bun, saya tuh kan kemarin tuh udah apa namanya ngintip-ngintip sosmednya Bunda Fitri nih. Ya, Masya Allah. Nah, di situ kan ada ini ya Bun ya, ada pojok baca Kozia ya. Pojok ya, baca Kozia itu eh, singkatan atau apa Bun? Dan apa yang membuat Bunda kemudian membentuk eh, aku mau membuat suatu pojok baca gitu untuk anak-anak. Nah, itu yang melatar belakangi Bunda untuk membuat pojok baca Kozia itu apa Bun latar belakangnya Bun?
Oke, baik. Jadi kozia sendiri itu sebenarnya singkatan. Singkatan yang tersirat begitu aja gitu dari kedua anak, yaitu Konita dan Ngezia. Makanya jadi kozia ya. Sebenarnya pojok baca kozia ini tuh awalnya untuk keluarga aja, untuk anak-anak aja gitu. Karena saya sering mengoleksi buku-buku anak, sering beli buku-buku anak, dan anak-anak sudah dikenalkan buku sejak kecil. Nah, anak-anak sudah dikenalkan buku sejak kecil, sudah dibacakan buku, dibersamai dengan buku, tentunya dengan orang tua. Pokoknya kegiatan literasi kami mulai sejak anak-anak kecil. Nah, dari hal itu, maka apa namanya, kita jadi punya apa ya, punya bukan budaya ya. Jadi punya anak-anak tuh punya kecanduan gitu, kecanduan buku. Jadi hampir setiap hari mereka pasti harus membaca buku, baik itu dibacakan maupun membaca sendiri. Nah, dari hal itu sempat kepikiran nih, di rumah ada banyak buku, terus ya alhamdulillah biiznillah gitu ya, untuk di keluarga kami, kegiatan literasi ini mungkin ada progres gitu. Ketika anak-anak dikenalkan dengan buku, dengan membaca buku, maka ada progres untuk anak itu sendiri, baik itu dari mulai kecil, anak-anak tuh sudah bisa menghafal seluruh isi buku, walaupun mereka belum bisa membaca. Jadi mereka karena sering dibacakan buku, jadi mereka bisa hafal gitu isi buku, walaupun belum bisa membaca. Terus mereka juga bisa membaca tanpa dipaksa. Jadi karena mereka senang dengan bacaan-bacaan buku, maka mereka tertarik untuk belajar membaca buku sendiri. Jadi tanpa paksaan mereka mau membaca buku, mau belajar membaca buku yang sampai mereka pun dengan mudah bisa belajar membaca buku. Alhamdulillah, biiznillah, dua-duanya tuh di umur 4 tahun sudah bisa membaca buku. Nah, Masya Nah, Allah. terus dari kegiatan membaca buku itu, kita juga selalu ada, ya bukan selalu ya, sering apa namanya, dihubungkan dengan tauhidnya gitu. Jadi ketika membaca buku A, oh kita hubungkan dengan tauhidnya apa nih gitu. Terus untuk apa, agar mereka lebih tertarik, agar mereka lebih memahami apa isi buku itu, biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan seru yang disebut kalau zaman sekarang disebutnya bookies play, jadi bermain sesuai isi buku. Nah, dari keberhasilan, bukan keberhasilan ya, dari progres itulah terbersihlah keinginan untuk gimana ya kalau misalnya buku-buku yang ada di rumah kita ini juga tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Ya akhirnya, dan dulu juga sebenarnya saya tuh ketika sekolah SMK ya Ustazah, sudah kepikiran atau punya cita-cita gitu, pingin punya taman baca. Pengen punya taman baca, tapi karena dulu itu mungkin belum berpenghasilan dan belum punya cukup buku, jadi ya cuma cita-cita aja gitu. Dan bismillah setelah punya suami, punya anak, ada rezeki untuk membeli buku-buku anak. Alhamdulillah, sekarang mungkin saatnya gitu untuk membuka taman baca itu, yaitu dengan dinamakan pojok baca. Tentunya awalnya sih izin dulu sama suami. Gimana nih kalau misalnya buku-buku yang kita punya ini kita luaskan manfaatnya untuk orang-orang sekitar, kata saya gitu dulu. Alhamdulillah, suami mengizinkan. Walaupun dengan tempat yang seadanya, karena di sini kita masih kontraktor ya, belum punya rumah. Jadi space-nya pun cuma sedikit. Dan buku-buku yang kami punya juga bukan buku yang banyak gitu. Hanya buku-buku yang memang kita suka baca, sesuai value keluarga kita. Waktu itu, waktu awal-awal cuman ada 3 rak buku kalau nggak salah. Satu rak buku itu raknya beli, dan 2 rak buku itu raknya DIY sendiri, buatan suami. Jadi suami yang bikin rak buku dari kardus gitu. Nah, akhirnya dari situ memberanikan dirilah
untuk update status di foto. Yuk anak-anak, siapa yang mau membaca buku anak-anak nih di pojok baca Kozia, boleh datang ya hari Sabtu gitu. Alhamdulillah ada respon dari teman-teman, dari tetangga gitu ya. Alhamdulillahnya ada satu tetangga yang memang saat itu punya minat dan keinginan yang sama. Kita pun berdiskusi, akhirnya terbentuklah pojok baca Kozia yang sekarang. Begitu, karena kami pun melihat di lingkungan sekitar kesadaran literasi itu masih kurang ya. Jadi mereka anak-anak tuh lebih asyik dengan gadget, main game kayak gitu. Dan orang tuanya pun kurang memperhatikan soal literasi gitu. Jarang sekali yang di rumahnya ada buku bacaan anak. Mungkin ada beberapa, tapi hanya sebagian kecil. Dan itu pun mungkin sebagian besar adalah buku-buku pelajaran sekolah. Sementara kita kan lebih banyak di buku-buku bacaan seperti itu. Akhirnya ya udah kita jalanin. Awalnya sih kita cuma bertiga ya. Tim kita tuh cuma bertiga dengan minat yang sama, dengan tujuan yang sama, ingin mengenalkan gerakan literasi gitu kepada lingkungan sekitar. Ya udahlah awalnya untuk anak-anak sekitar dulu aja, anak-anak kita gitu. Lebih fokus ke anak-anak kita. Targetnya 10 anak aja, itu tuh udah alhamdulillah ya ketika ada yang datang 10. Dan bismillah ternyata hari pertama kita membuka pendaftaran, ternyata yang datang lebih dari 10. Di situ jadi jadi termotivasi untuk wah ternyata minatnya banyak juga ya gitu. Makanya dari situ kita lebih fokus lagi, diseriusin lagi, hingga akhirnya kita membentuk tim itu ada 5 orang. Dari 5 orang itu kita bagi job desk masing-masing dengan minat, passion, dan keinginan yang sama, kita membentuk pojok baca ini lebih serius. Jadi kita seriusin, pojok baca ini memang awalnya dari gerakan literasi. Nah, tapi momen anak-anak berkumpul itu adalah momen yang istimewa buat kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk mereka gitu ya Ustazah. Maka dari itu kita menanamkan diri bahwa ketika ada kegiatan pojok baca, apapun kegiatannya, buku apapun yang kita baca, kita base-nya kembali kepada tauhid. Jadi gitu, kita semua sepakat bahwa apapun kegiatannya, kita base-nya kembali kepada tauhid. Dengan 3 tema besar ketika itu, tema besar yang kita usung jadi kita punya proyek tahunan nih, ceritanya ala-ala gitu. Dari proyek tahunan itu kita mengusung 3 tema besar. Yang pertama yaitu tentang adab dan akhlak, yang kedua tentang sirah nabawiyah, dan yang ketiga tentang pengetahuan umum. Yang pastinya ketiga tema besar ini dasarnya, base-nya tetap kepada tauhid. Seperti itu, Ustazah. Panjangan ya? Masya Allah, keren sekali ya Bun ya. Dimulai dari kebiasaan membaca dari keluarga, sampai anak-anak pun juga jadi gemar membaca. Memang kalau untuk pembiasaan baik itu lebih enak tuh dimulai dari kecil ya Bun ya. Jadi betul. ketika dia sudah terbentuk karakternya, nanti untuk ke depannya kan udah tinggal jalan aja gitu ya. Jadi anak-anak walaupun belum usia ibaratnya masih balita ya, 4 tahun ya tadi ya? Masih balita sudah bisa membaca karena meskipun mereka itu belum bisa membaca, tapi setelah kita bercerita gitu ya, read aloud itu ya, jadi anak-anak juga memahami isi buku tersebut. Kemudian anak-anak juga udah mulai bisa mengerti dan bisa membaca meskipun pada usia balita. Masya Allah, keren sekali Bun. Dan ini juga Bun ya, jadi kayak kegiatan yang bagus untuk
sekitar ya. Jadi daripada anak-anak itu bermain gadget, terus Iya, kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, gitu ya Bun ya? iya, iya, betul. Masya Allah sekali, keren sekali Bun. Ini insya Allah menjadi ladang amal Bun, amal jariah Amin. Bunda dan krunya. Amin, Allahumma Ya, amin. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi juga udah dijelaskan ya Bun bahwa jangkauan pojok baca Kozia itu dimulai dari lingkungan sekitar yang lingkupnya lebih kecil, kemudian sampai meluas ya Bun ya. Ya, Ya, ya. Jadi itu awal, mm-mm, awalnya itu jangkauannya kan tadi dari mulai sekitar, kemudian meluasnya itu Bun, dalam artian apa Bun? Maksudnya meluasnya meluas kemana gitu loh Bun? oh iya. Gitu. Jadi awalnya memang kita khususkan untuk anak-anak sendiri aja gitu, anak-anak sendiri aja gitu. Kayak tim kita kan ada berlima, jadi masing-masing punya anak kan, ya udah untuk anak-anak kita aja. Nah, tapi ternyata seiring dengan ya izin Allah itu ya ridho Allah mungkin, lalu kan ada setiap kita melakukan kegiatan tuh kita buat flyer ya, Ustazah. Jadi kita buat flyernya semenarik mungkin, masing-masing dari kita tuh nge-share, dan alhamdulillah ternyata dari lingkungan sekitar tertarik. Nah, karena mungkin jangkauannya juga ada sosmed, masing-masing ada sosmed, baik ke WhatsApp, IG, dan sebagainya. Bahkan ada tuh yang dari luar kabupaten yang ikut. Kan kita Oh, Masya posisi, Allah. posisi di Marga Asih ya, Kabupaten Bandung. Nah, ada dari kabupaten sebelah tuh yang cukup jauh ya, dari Kabupaten Bandung Barat yang ke sini. Ada dari Batu Jajar, dari Padalarang, terus ada dari Cimahi. Dan mereka tuh Masya Allah bukan cuma satu anaknya, Ustazah. Ada yang empat-empatnya anaknya tuh dibawa dengan kerempongannya naik motor. Masya Allah itu tuh. Kadang kami gitu ya, kami suka insecure sendiri ini. Yang dari jauh datang ke sini, tapi takutnya kita nggak memberikan sesuatu yang bermanfaat. Tapi ya biiznillahnya gitu, mereka tuh nggak kapok gitu untuk datang ke sini gitu. Atas izin Ya, Allah. ya, tidak hanya sekitar tempat tinggal Bunda aja ya, sampai ke Ya, lintas kabupaten juga ada yang datang ya, dan mereka juga datang juga nggak hanya sekedar sekali gitu ya. Terus ya, kemudian setelah itu yuk kita kesana lagi, datang lagi, karena mungkin di tempat pojok Kosia ini kan sangat asik gitu ya. Jadi apa yang diberikan itu juga anak-anak juga happy gitu Bun. Jadi ya. meskipun jauh-jauh mereka tetap datang lagi gitu ya Bun ya. Nah, ya bahkan Nah, ada satu tim kita berlima ya. Nah, asalnya berempat. Cuman yang satu ini asalnya dia cuman ikut yang dari luar kabupaten itu. Asalnya dia cuman ikut anaknya aja ikut-ikut. Kemudian lama-kelamaan kita ajakin jadi tim. Alhamdulillah bismillahnya dia mau gitu. Masya Allah. Jadi yang tadinya cuman ngikutin anaknya sekarang malah orang tuanya pun ikut berkontribusi gitu ketika ada kegiatan. Jadi masuk bagian tim kita. biasanya gini Bun, biasanya anak-anak itu ketika datang itu mereka tertariknya tuh di apanya Bun? Atau misalkan di ketika read a lot, atau misalkan ada kegiatan yang seperti tadi saya lihat ada senam juga, terus kemudian ada cooking class tadi ada juga ya Bun ya. Itu Ada. kegiatan itu yang biasanya yang anak-anak tertarik tuh di poin mananya Bun itu Bun? Beda-beda, tergantung anaknya. Kalau anak-anak, ada kan anak-anak yang sudah terbiasa di keluarganya atau di rumahnya senang membaca buku. Nah, maka mereka ketika read aloud anteng gitu menyimak. Dan kegiatan read aloud pun tidak hanya membacakan buku saja gitu. Nggak hanya kita membacakan buku kepada anak, udah weh. Tapi kegiatan read aloud pun adalah kegiatan membaca nyaring yang di sana ada interaksi dua arah. Jadi ketika membacakan satu buku kepada anak itu bisa, bukunya memang sedikit, tapi kita bisa bermenit-menit untuk selesai gitu. Karena di sana ada tanya jawab, ada ice breaking, ada games juga ketika sedang membacakan buku. Makanya anak-anak tidak hanya duduk tok mendengarkan, tapi
mereka juga ikut berinteraksi dengan kita ketika kita read aloud. Dan memang saya akui mereka itu biasanya tertarik ketika kegiatan fun-nya, fun activity-nya. Misal kayak tadi ya ada cooking class. Jadi kan sebelum kita hari H itu ada pendaftaran. Nah, dibuatkan flyer, nanti di situ kita spill nih, kegiatannya bakalan ada apa aja selain read aloud gitu. Ada yang apa? Cooking class, ada yang bahkan kita itu sempat kerja sama dengan pihak luar, yaitu ketika tema apa ya waktu itu? Ketika tema pengetahuan umum kalau nggak salah, kita bekerja sama dengan pihak luar, yaitu mengamati matahari menggunakan teropong. Nah, itu antusiasnya Masya Allah paling banyak di situ. Jadi mereka memang tertarik dari kegiatan fun activity-nya. Begitu, Ustazah, biasanya. Ya, Masya Allah, keren sekali ya, Bun ya. Di sini tidak hanya kita membacakan cerita, walaupun misalkan bukunya cuman tipis ya, tapi Ya, biasanya kan kalau misalkan kita membacakan buku yang tipis itu kan cepat selesai ya, dalam beberapa ya, menit ya. Tapi kalau misalkan di sini itu, tadi yang saya tangkap itu, walaupun bukunya maksudnya tipis, tapi karena anak-anak dilibatkan dalam aktivitas yang lain, ketika read aloud itu, jadi anak-anak itu jadi ada komunikasi dua arah gitu ya. ya, Jadi tidak betul. hanya tidak hanya kita yang membacakan gitu ya, tapi anak-anak juga ada speaking-nya, ada terus kemudian ada games-nya juga. Jadi ini yang mungkin membuat anak-anak itu tidak merasa jenuh ya, Bun ya. Ya, diharapkan Ya, Masya Allah sekali. Ini sangat menginspirasi untuk kita semua nih. Jadi bukan jangan sampai ya. Jadi kita jangan hanya membacakan cerita ke anak itu, cuman kitanya cerita, anak mendengarkan, tapi harus disempilin dengan aktivitas yang lain seperti tanya jawab, kemudian ada speaking-nya, ada game-nya, supaya anak-anak tuh tidak merasa menjadi pendengar setia gitu ya, Bun ya. ya. Tapi perlu digarisbawahi interaksinya juga, tapi harus yang sesuai dengan isi buku gitu. Jadi jangan yang kemana-mana. Ya, berarti memang harus sesuai dengan isi bukunya. Ya. Contohnya gimana, Bun? Contohnya coba, maksudnya saya dikasih contoh ya, Bun. Maksudnya satu gitu. Cerita tentang apa, kemudian games-nya apa gitu, Bun. Atau mungkin speaking-nya apa gitu, Bun. Contohnya itu. Misalnya, Semisal gitu. misalnya ketika kita apa namanya bercerita atau membacakan kisah Nabi Yunus misalnya ya. Nah, dalam kisah Nabi Yunus kan dalam bukunya sebenarnya nggak ada doanya ya, nggak ada doanya. Nah, di situ kita mengajak anak-anak untuk menghafal doa Nabi Yunus. Misalnya, yuk kita hafalkan dulu doa Nabi Yunus. Nanti siapa yang udah bisa doa Nabi Yunus boleh ke depan. Nah, gitu. Biasanya kita ada door prize juga kalau memang ada rezekinya gitu. Nanti siapa yang berani ke depan membacakan doa Nabi Yunus, boleh kita kasih door prize. Atau kalaupun nggak ada door prize pun, biasanya mereka semangat untuk menjawab gitu. Wah, senang banget. Sederhana itu gitu. Asik sekali, Bun. Saya juga mau dikasih door prize. Oh, Masya Allah. Siap, siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita jeda sebentar ya, Bun ya. Untuk ayah dan bunda dan sahabat Tafko yang barusan bergabung, boleh tinggalkan jempol manisnya untuk like, komen, dan subscribe supaya channel Tafko ini semakin meluas manfaatnya. Oke, kita lanjut lagi, Bunda. Masya Allah sekali. Jadi dalam kegiatan ini memang tidak lepas dari nilai-nilai tauhid ya, Bun ya. Tadi ada tentang akhlaknya, kemudian ada sirah nabawiyahnya juga, ada pengetahuan umum yang seperti tadi Bunda jelaskan tentang melihat matahari dengan teropong ya, mungkin itu salah satu dari pengetahuan umum juga ya Bun ya. Ya, yang Nah, dihubungkan dengan bahwa iya, Allah itu menciptakan mata untuk melihat iya, seperti itu. menciptakan matahari supaya Ya, apa namanya bermanfaat untuk manusia gitu ya Bun ya. ya, Dan betul. ini pun insya Allah ini berarti dunia dapat, akhirat pun dapat Bun. Insya Allah ya Bun ya. Masya Insya Allah keren Allah, sekali insya nih. Allah. Jadi Mudah-mudahan. jarang loh Bun ada yang pojok baca yang apa namanya, yang biasanya tuh kan cuman untuk pengetahuan umum aja. Nah di sini tuh sangat menarik sekali ya karena dihubungkan dengan dunia dan dengan akhirat juga gitu. Masya Allah keren sekali Bun. Nah Bun,
selama berkegiatan Bun dalam dengan anak-anak. Nah, tantangan Bunda itu apa Bun selama berkegiatan dengan anak-anak itu? Adakah tantangan Bunda yang dihadapi? Misalkan contohnya ketika berkegiatan kemudian ada anak-anak yang aktif gitu ya, maksudnya aktif lari ke sana, lari ke sini, kan biasanya anak-anak gitu ya. Pasti. Nah itu tantangannya apa aja Bun yang dihadapi ketika Bunda sedang berinteraksi dengan anak-anak Ya, atau pada saat berkegiatan gitu? ya betul Ustazah. Yang namanya anak-anak, apalagi anak usia dini ya, kita tidak bisa memprediksi mereka untuk tetap tenang dari awal sampai akhir. Makanya itulah fungsinya tim. Jadi kita tim itu dari sebelum hari H sudah punya job desk-nya masing-masing. Nah, dari persiapan pun ada bagian peralatan, ada bagian konsumsi dan sebagainya. Begitupun ketika hari H. Ada yang di depan sebagai pembaca atau fasilitator, ada juga tim yang membersamai anak-anak gitu. Jadi ketika ada huru hara nih, jika ada huru hara yang tidak diinginkan, maka mereka siap jadi wasit. Seperti itu. Dan mereka pun siap saling membantu gitu, saling mengisi ketika ada kan kita tuh para emak-emak ya, para mama yang juga mempunyai anak-anak kecil. Kadang jangankan kalau kesannya jangankan ngurus anak orang lain, anak kita aja masih butuh ini ya urusin gitu. Kadang ketika kita lagi di tempat kegiatan, mungkin anak kita sendiri rewel atau ada drama dan sebagainya, maka kita saling mengisi satu sama lain. Karena ada bagian dokumentasi, ada yang bagian mengkondisikan anak-anak, maka itu kita saling bantu satu sama lain. Tantangan berikutnya mungkin dari segi tempat. Awalnya kan memang di awal-awal kita itu di rumah, di sini ya, di kontrakan saya. Tapi karena melihat euforia anak-anak yang ikut tambah banyak, dan tempat kami tidak memadai, maka kami putuskan untuk ke masjid. Dan kami pun meminta izin kepada DKM dan Ketua Yayasan Masjid. Alhamdulillahnya diizinkan. Tapi yaitu tantangannya mungkin kita harus membawa buku-buku yang dari rumah, mengangkut buku-buku yang dari rumah ke masjid, dan itu butuh effort yang lebih gitu ya. Terus ketika selesai, membawa lagi ke rumah, kayak gitu. Terus perizinan di masjid pun tidak semudah yang kita kira gitu. Jadi kadang ada aja, namanya fasilitas umum, ada bentrok waktu. Waktu itu pernah tuh kita kejadian, sudah share flyer, di Hamin seminggu, sudah ada yang daftar, Hamin satu, pihak masjid itu bilang bahwa besoknya tuh masjid dipakai untuk latihan manasik haji. Bingung lah kita. Bingung harus gimana nih, udah sebar flyer, udah semuanya udah siap, tinggal Hamin satu gitu kan, qadarullah-nya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita dialihkan ke TPA karena waktu itu masjid dan TPA itu ada bersatu gitu. Jadi TPA-nya di belakang, masjidnya di depan. Alhamdulillah kita diberi izin di TPA-nya. Jadi akan ada hal-hal yang tak terduga seperti itu gitu. Kemudian mungkin dari segi biaya. Nah, karena biayanya itu kita tidak ditarif. Kadang ada kadang ada sesuatu yang harusnya kita tuh membutuhkan biaya banyak dan kita uang kasnya cuma segini nih, gimana gitu. Jadi ya itu sih tantangannya. Lalu misalnya ketika kita mengkuotakan anak sebanyak 25 orang, ternyata yang datang tidak sesuai ekspektasi. Malah cuma 10, 13. Itu tuh kalau saya pribadi gitu ya, jadi mentalnya down. Lah kenapa sih ini cuma segini? Apa kita salah ya? Apa gimana ya? Jadi kepikiran. Tapi alhamdulillahnya karena kita tim, kita saling menyemangati bahwa kegiatan harus terus jalan gitu. Walaupun misalkan cuma 1-2 orang yang datang, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kuota kita cuma 25, ternyata qadarullah
yang datang lebih dari 25. Itu pun kita deg-degan. Karena tools permainan, snack, dan sebagainya kita siapin biasanya sesuai kuota. Nah, ketika ada yang lebih, nah kita kebingungan nih gimana cara nambahinnya gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah gitu ya, atas ridho Allah, mungkin atas izin Allah juga, semua tantangannya bisa dijalani, bisa disiasati dengan baik. Gitu, Nah, Ustaz. Masya Allah, keren sekali. Kerjasama tim itu paling penting ya Bun ya, untuk Ya, menghadapi tantangan-tantangan ini ya Bun ya. Semoga Allah memudahkan selalu ya Bun, niat baik Bunda amin, dan ya timnya. Allah, amin. Semoga selalu diberi jalan kemudahan. Amin. Untuk Amin, mengatasi Allah. tantangan-tantangan yang menghadang. Mudah-mudahan tetap semangat Bun. Amin, semangat Ya. Ustazah juga. Iya, tadi saya ya Bun sempat mendengarkan tentang apa namanya untuk apa konsumsi ya Bun ya. Ada konsumsi, kemudian dari buku-buku, kemudian dari apa namanya alat peraga juga. Nah, itu untuk dananya Bun, dana untuk ini Bun. Untuk alokasi dananya itu dari mana Bun? Maksudnya dana dalam berkegiatan ini tuh dari mana gitu Bun? Donatur terbesar kita itu, kalau buku-buku itu dari masing-masing, dari pribadi gitu. Misalnya saya punya buku berapa puluh, ya udah kita bawa. Terus teman yang lain, tim yang lain punya berapa kita bawa. Jadi itu kalau buku-buku dari setiap tim kita gitu, yang dikumpulkan setiap kegiatan dan dibawa pulang lagi setelah kegiatan. Ada juga buku donasi dari Sejuta Cinta IP Bandung yang waktu itu sempat hadir di sini juga. Alhamdulillah, terima kasih. Terus kalau untuk tools kegiatan, snack, dan sebagainya, donatur terbesar kita itu adalah para suami kita. Karena Masya kita Allah. itu para emak-emak yang ranahnya domestik, yang tidak punya penghasilan, nah maka mereka lah yang sebenarnya sebagai donatur terbesar kita gitu. Jadi tiap bulan tuh kadang ada aja gitu dari suami-suami, dari suami yang ini, suami itu, alhamdulillah gitu ada rezekinya. Nah cuman dari awal karena kita tuh tidak mau ya membebankan orang tua dengan program ini berbayar, maka dari awal sebenarnya kita sudah bertekad bahwa kegiatan ini gratis gitu tanpa dipungut biaya. Nah, cuman kan ternyata pada kenyataannya kita tuh butuh juga gitu biaya, apalagi ketika kita bekerja sama dengan pihak luar misalnya, atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tools yang banyak gitu ya. Nah, maka dari itu hasil diskusi dari kita semua tercetuslah bahwa boleh kita mengadakan infak, tapi seikhlasnya gitu. Jadi tidak ditarif. Dari situ kita setiap kegiatan mengadakan kotak infak, mau yang infak boleh silahkan berapapun, kalau tidak pun tidak apa-apa. Dan alhamdulillahnya biiznillah gitu ya, dari infak-infak itu kita sempat juga mengirimkan donasi ke anak-anak Palestina. Alhamdulillah dari infak orang-orang tua yang mengikuti kegiatan di kami. Insya Allah, jazakumullahu Masya khairan. Allah. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya Bun ya. Amin, Allahumma Nah, amin. kebetulan ini kan ini Bun, dalam rangka liburan sekolah ya Bun ya. Anak-anak itu kan sedang dalam masa liburan sekolah. Nah, kira-kira bisa nggak ya Bun menerapkan literasi ini kepada anak-anak dalam rangka mengisi liburan, namun dalam waktu yang singkat Bun? Bisa sekali. Bisa sekali. Kalau untuk di rumah mungkin ya, kalau yang belum punya, biasanya sih kalau yang liburan, kalau di daerah sini ya, kalau yang liburan sekolah kayak gini tuh, mereka pada pulang kampung nih ke neneknya. Nah, kalau yang misalnya nggak pulang kampung di rumah, bisa aja di rumah kita mengadakan kegiatan untuk keluarga misalnya ya. Kita pilih satu buku, misalkan tentang apa. Biasanya kalau saya di rumah itu menanyakan dulu pada anak, kita hari ini mau baca buku yang mana? Nanti yang ini, misalkan. Kita lihat apa aja sih kira-kira permainan yang bisa dilakukan dari buku ini. Nah, baru kita cari toolsnya,
kita bermain bersama, seperti itu. Dan untuk pojok baca Kozia sendiri, sebenarnya setiap bulan kita insya Allah ada kegiatan, terutama untuk mengisi liburan, dan ini juga kita lagi tahap diskusi. Mudah-mudahan memang dalam waktu dekat bisa mengadakan kegiatan seperti itu. Bisa banget jadi mengisi liburan anak-anak dengan kegiatan literasi yang menyenangkan. Masya Allah, seru sekali obrolan kita hari ini, Bun. Masya Allah, Bun, nggak kerasa waktunya sudah berjalan. Udah habis ya? Ngobrolnya asik banget. Sampai nggak kerasa waktunya udah hampir 1 jam ya, Bun ya. Masya Masya Allah. Allah sekali. Sebenarnya banyak sih, Bun, yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya gali kepada Bunda Fitri tentang literasi ini. Tapi apalah daya, waktunya kita terbatas ya, Bun ya. Ya, Jadi yang terakhir dulu nih, Bun. Untuk closing statement ya, Bun. Untuk para ayah dan bunda di rumah agar menemani putra-putrinya dengan bahagia saat berliterasi, Bun. closing statement mungkin ya. Banyak di antara kita sebenarnya yang udah tahu ya manfaat membaca tuh apa gitu kan. Manfaat literasi itu apa, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Tapi apa ya, apakah kita sudah menemani anak-anak kita untuk berliterasi yang menyenangkan? Itu pertanyaannya. Nah, bagaimana seseorang anak bisa membaca jika dia tidak senang dengan kegiatan membaca itu? Nah, berarti tugas kita adalah bagaimana membuat kegiatan membaca itu menjadi menyenangkan. Bagaimana membuat kegiatan literasi itu menjadi menyenangkan. Caranya dengan apa? Caranya dengan membersamai mereka. Sekarang, yuk ajak anak-anak kita bangun bonding bersama mereka, membaca bersama dengan teknik membaca nyaring, lalu book display, bermain sesuai isi buku. Nah, insya Allah ketika anak-anak kita sudah senang dengan kegiatan membaca, anak-anak pun akan terbiasa dengan kegiatan membaca. Nah, biasanya ada orang tua yang di rumah saya tidak punya buku nih, tidak punya banyak buku gitu, bosen bukunya itu aja. Itu insya Allah bukan jadi halangan ya, karena sekarang itu banyak sekali buku-buku yang kita bisa akses bebas di situs-situs atau di aplikasi seperti Ipusnas, Let's Read, Literasi Cloud, atau buku-buku dari Kemendikbud, buku-buku digital ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membersamai anak membaca buku. Itu mungkin Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya bagi ayah dan bunda yang ingin berliterasi dengan Ananda, dengan bahagia, dengan happy, boleh berkunjung ke sosmednya Bunda Fitriani Sari. Di sana banyak sekali inspirasi-inspirasi tentang literasi, bagaimana caranya kita berliterasi dengan Ananda dengan senang dan bahagia. Sosmednya apa, Bun? Boleh mampir di pojok baca Kozia. Ya, silahkan ayah dan bunda mampir ke pojok Baza Kozia ya. Di sana banyak sekali inspirasi. Terima kasih kepada Bunda Fitriani Sari yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan yang hari ini saya sampaikan dan Bunda Fitriani sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali di waktu yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.